Kalau kita arahkan seluruh energi bangsa kita ke situ akan sangat luar biasa. Kita ingat bahwa tahun-tahun ini kita harus membayar utang hampir 200 triliun, 197 triliun. Kalau kita 5 tahun saja, sebagian utang ini kita renegosiate. Lalu kemudian kita membangun desa-desa baru yang biasa saya katakan agro-teknopolitan, marin teknopolitan. Dan saya punya model selama puluhan tahun saya keliling Indonesia, sangat bisa. Jadi memang harus ada satu pemikiran, kalaupun nanti konsepnya ibu ini akan dipermatang, bukan hanya mengandalkan misalnya rescheduling hutang, tapi bagaimana kita menggali sumber-sumber domestik yang kemudian digunakan untuk membiayai program-program yang dalam quote and quote ini apa namanya pro-kerakyatan itu. Nah ini pertanyaannya kan kemudian sumber-sumber domestik ini apa gitu dan seperti apa insentifnya? Ada satu yang menurut saya sangat penting, yaitu kita harus membuat, seperti saya katakan tadi, seluruh energi bangsa dibawa ke sana. Ketika saya keliling daerah, saya kaget ketika di daerah yang harusnya kita berinvestasi untuk pabrik, justru rumah gubernur itu 14 miliar, rumah bupati 13 miliar, mobil-mobil mewah. Saya katakan, kalau kita, tim kita atau teman-teman kita ini memerintah, yang kita harus lakukan adalah, sekali lagi, seluruh energi bangsa kepada pendidikan, kepada kesempatan kerja. Kita tunda itu, membuat pagar kantor, membeli mobil mewah, membangun rumah-rumah jabatan, dan kita biasakan. Ya. 30% buat bayar utang, 30% buat subsidi, 20% itu buat biaya pembangunan, dan yang 10% ini baru yang buat pelayanan kesejahteraan rakyat. Saya kepingin tahu kalau Bu Marwah jadi presiden dirubah seperti apa presentasinya? Ancer-ancernya tentu saja utang luar negeri kita kurangi, kemudian untuk pembangunan 30-40% ya, kita kemudian juga yang pendidikan tetap kita 20%, dan itu kemudian kita optimalkan. Sekali lagi untuk pemerintah yang tadi Ibu bilang kayak buat beli mobil, itu berapa persen? Itu kan sebagian masuk di anggaran yang ke daerah itu kan. Nah itu kalau katakanlah kalau 300 triliunnya ini dipakai untuk berinvestasi. Kita menunda dulu kesenangan, itu banyak sekali. Kita membuat visi Nusantara Jaya 2045. Kita kembangkan setiap desa, setiap daerah, setiap provinsi ada keunggulan-keunggulan lokalnya. Dan infrastruktur. Setiap daerah ini provinsi atau kabupaten, Bu? Kalau di Jepang dan Thailand jumlah dengan desa. Saya punya teman-teman sekarang bergerak di perhimpunan masyarakat desa Indonesia, dan kita lihat betapa potensialnya. Dengan sedikit bantuan, dengan sedikit pengembangan pasar, dengan sedikit ahli. Jadi sarjana tidak semua di kota, tapi mereka ke desa-desa. Saya yakin betul kita bisa mengembangkan puluhan ribu desa. Oke, baik. Tahan dulu Mas Iksan, kita harus break. Pemirsa tetaplah bersama kami, The Candidate, segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate. Selanjutnya saya persilakan pengamat politik Bapak Indria Samego untuk bertanya langsung pada Ibu Marwah. Terima kasih. Tapi saya tidak tahu kenapa Bu Marwah memberikan tadi visi ekonomi Nusantara Jaya 2045 ke Bung Iksan. Tidak ada visi politik pada saya. Kenapa itu? Apa tidak perlu politik? Bagaimana Bu Marwah? Justru karena pertanyaan tadi ekonomi ya, visi politiknya sangat penting. Dan menurut saya, mungkin saya jawab dulu menarik ini. Banyak sekali orang mengatakan reformasi ini kok seperti ini. Seolah sudah susah betul kita ya, hidup menjadi lebih susah kata rakyat. Selalu saya katakan sebenarnya kita di jalan yang benar. Kita berdemokrasi harusnya itu menjadi sesuatu yang tinggal kita sempurnakan. Jadi saya bisa berpikir seperti ini, meyakini kita bisa punya visi 2045. Karena visi politik kita menurut saya di jalan yang benar. Tinggal kita perbaiki. Apa yang benar itu? Demokratisasi. Bagaimana kita bisa membangun kalau tidak seluruh kekuatan bangsa kita gerakkan. Yang kedua, otonomi daerah. Tidak bisa Indonesia yang sebesar ini dikelola semua dari Jakarta. Jadi menurut saya visi yang kami kembangkan adalah sama, bahwa Indonesia ke depan harus lebih demokratis dan harus lebih menghargai otonomi. Betul. Ya. Kalau kita bandingkan dengan Orde Baru dulu, itu ada yang disebut pembangunan politik. Ya. Ya, kan? Nah, jelas, paling tidak per GBHN itu jelas. Ya, nah sekarang tidak ada pembangunan politik, semua menafsirkan, termasuk Anda misalnya. Itu kira-kira bagaimana mempertemukan
pikiran-pikiran yang masing-masing calon, masing-masing partai memiliki obsesi politik sendiri. Ya, ini memang merupakan sebuah proses ya, sebuah proses di mana kita dari satu pendulum yang hampir susah sekali terlibat dalam politik menjadi boleh kata semua bisa masuk. Tapi saya melihat bahwa prosesnya sedang menuju perimbangan. Tapi memang beberapa hal harus kita sikapi secara cepat. Misalnya bagaimana sih relasi antara legislatif dengan eksekutif yang masih masalah dari pusat sampai daerah. Bagaimana relasi antara negara dengan rakyat. Bagaimana pusat dan daerah. Ini tentu saja nantinya kita menyusun program-program yang lebih detail, mencari ahlinya termasuk Pak Indra. Bagaimana proses ini kita lakukan. Anda sudah rencanakan itu? Ya. Jangka pendek, menengah? Betul, sudah ada? Seperti apa? Sudah tertulis? Beberapa oret-oretan sudah tertulis, tapi seperti saya katakan Indonesia ini kan banyak sekali ahli. Iya. Nah, beberapa diantaranya kita harus ajak dan sekarang ini berkembang banyak sekali pusat-pusat, seperti juga pusat ekonomi, pusat kajian politik juga sangat banyak. Misalnya sekarang kajian tentang konstitusi misalnya, bagaimana sih undang-undang dasar kita sesungguhnya? Apakah kita ini sistem parlementer atau sistem presidensial? Kalau sistem presidensial, mana hak votingnya, mana hak prerogatifnya presiden, ya kan? Tapi hak vetonya mana? Kesulitan untuk mewujudkan itu terletak pada kawan-kawan Anda di parlemen. Ya. Untuk mengubah undang-undang dasar yang dulu sudah ada komisi konstitusi tidak dipakai. Ya. Sekali lagi saya ingin mencoba memperlihatkan apa yang terjadi di Malaysia misalnya. Sama kita persoalnya tadi dikatakan sekian puluh tahun untuk mencapai mereka. Apa yang dimulai? Dimulai dari penyamaan konsep, penyamaan mindset. Ketika itu Mahathir mengatakan ini visi 2020 yang kita ingin capai, lalu kemudian dia anggarkan untuk membangun karakter dan integritas bangsanya. Tapi jangan dilupakan Malaysia hanya 3, pribumi, Melayu, Cina, dan India. Hanya 3. Di Indonesia ini banyak sekali. Bagaimana Anda bisa mengajak mereka ke arah sesuatu yang so-called, misalnya ini Indonesia masa depan? Justru sangat bisa. Justru saya lihat ketika kita mengarah ke masa depan dengan jarak pandang horizon yang cukup memadai, tidak terlalu dekat, memadai, kita bisa menghimpun energi. Ibarat visi itu seperti magnet, itu bisa Ibu dari tadi menggalang yang lain. Sering sekali bicara dengan menghimpun energi. Nah, bagaimana caranya kalau diimplementasikan itu secara konkret menghimpun energi yang Ibu maksud bagaimana? Katakanlah mengajak semua elemen bangsa ke satu tujuan yang sama. Ibu mulai dari mana? Itu yang sedang dan tengah selama ini saya lakukan dan akan kami lakukan. Jadi saya katakan ada model. Sama kalau kita membangun ya, visi yang vivid, yang sangat jelas di pikiran, itu mudah mengajak orang. Sama ketika misalnya kita lihat real estate, hampir tidak ada apa-apa masih di sana. Tapi ketika seorang pengembang mampu membuat gambaran yang jelas, nanti akan ada kupu-kupu di sana, akan ada danau yang indah, akan ada permainan untuk anak-anak Anda. Ini loh rumahnya, semuanya masih gambaran arsitektur kemana kita menuju. Orang melihat itu, ketika Anda ke sana, baru ada model rumah dan mungkin Anda mencoba diminta membayar 30%, 50%, uang Anda juga yang dipakai membangun. Ini yang sedang kita lakukan. Ada 2 pertanyaan dasar. Pertama, ini kendaraannya. Kendaraan sekarang ini 20%. Sebuah angka yang sangat besar dibandingkan pemilu 2004 yang hanya 3%. Itu kendaraan pertama. Jadi kalau misalnya 2 partai besar ya, sudah mengambil keputusan, maka yang lain itu mengikuti. Yang kedua, di dalam Golkar sendiri gitu kan. Karena sampai sekarang masih ada perdebatan. Apakah Golkar akan mengadakan konvensi seperti 2004? Pertama saya ingin dulu meluruskan ya, bahwa urusan menjadi presiden, menjadi apa saja, saya kira urusan nomor kesekian. Urusan utamanya adalah bahwa bangsa ini harus berubah. Dan berubahnya tidak boleh incremental, harus sangat-sangat mendasar. Betul. Dan itu yang saya pikirkan. Dan kemudian dengan pikiran itu, saya selalu mengatakan begini, ini bukan putusan yang mudah bagi saya untuk maju di sini, termasuk tadi diperlihatkan dengan Gus Dur, ikut konvensi dan sebagainya. Teman-teman saya meyakinkan sangat lama. Saya bermusyawarah dengan teman-teman, saya beristikharah, minta pandangan atau minta keputusan dari Tuhan, dan saya katakan, dan saya yakin, saya bilang kalau ini yang terbaik Allah mudahkan. Kalau tidak, dan saya lihat DIB ini adalah salah satu jalan yang dibuka Tuhan untuk saya pakai ke sana.
Pak Apa yang Indri, ya? disampaikan Bu Marwah itu bagus, tapi itu lebih banyak pikiran peneliti. Untuk masuk ke real politics itu harus ada real basis. Nah, jadi saya sendiri tahu diri tidak masuklah ke sana karena saya hanya cita-cita saja. Kira-kira bagaimana itu memadukan antara cita-cita dengan kenyataan? Iya, bagaimana Bu Marwah? Saya di politik, walaupun susah masuknya ketika itu, saya berpikir banyak, saya beristihara seperti saya katakan, saya selalu meyakini bahwa politik itu adalah manajemen nasional. Politik itu adalah cara kita memanage bangsa ini. Jadi 17 tahun di dalam saya tahu banyak hal di dalamnya atau paling tidak saya berusaha untuk tahu.